Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم جميعا من النار. Jemaah salat Isya rahimani wa rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, yang dengan nikmatnya maka sempurnalah segala kebaikan. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita, yaitu tentang tafsir juz amma. Kita masuk pada tafsir akhir di pembahasan atau surat An-Naba. Taib, kita masuk pada tafsir surah An-Naba ayat ke-37 sampai insyaallah nanti kita selesaikan sampai ayat ke-40. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat ke-37, Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba. Di sini Allah Subhanahu wa taala memulai ayat ke-37 dengan memperkenalkan yaitu dirinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan ini dibaca kasrah Rabbis samawati, padahal bacaan di dalam awal kalimat itu biasanya marfu, ya, Rabbu, ya, Rabbus samawati. Tapi ini dibaca kasrah karena ini sebagai badal dari ayat sebelumnya, di mana ketika Allah Subhanahu wa taala menutup tentang apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dari kenikmatan bagi orang-orang yang beriman berupa surga dan kenikmatan yang di dalamnya, Allah menyatakan bahwasanya nikmat-nikmat itu semuanya jazaan mir rabbika ata'an hisaba, balasan dari Rabbmu sebagai pemberian yang cukup. Kalimat jazaan mir rabbika, min rabbika, dari Rabbmu, maka dari Rabbmu ini kemudian dijelaskanlah dengan ayat selanjutnya, yaitu ayat yang kita baca ini. Dan makanya ini Rabbis samawati, ini Rabbi dibaca kasroh karena itu sebagai badal dari kalimat min rabbika, dari Tuhanmu. Artinya Tuhanmu siapa? Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba, yaitu Rabb yang telah memelihara, menciptakan langit-langit dan bumi, yang memilikinya. Wa ma bainahuma ar-rahman, dan apa yang ada di antara keduanya. Jadi inilah gambaran
yaitu Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhirnya kemudian disebutkan lagi ya, Ar-Rahman. Rabb tersebut adalah yang Maha Pengasih, ya, yang Maha Pengasih, penuh dengan rahmat. La yamlikuna minhu khitaba, yang tidak ada yang memiliki khitab, pembicaraan, artinya tidak ada yang mampu berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menguasai langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya. Jadi tidak ada yang mampu untuk berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ya, ini kondisi masih menceritakan atau mengkhabarkan kondisi pada hari kiamat. Yauma yaqumur ruh wal malaikatu shaffa. Pada hari berdirinya ar-ruh dan malaikat secara bersaf-saf. Nanti akan dijelaskan tafsirnya. Kita baca dulu arti dari ayat yang akan kita pelajari malam hari ini. La yatakallamuna illa man adzina lahu ar-rahman wa qala shawaba. Tidak ada yang berbicara pada hari tersebut kecuali orang yang Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih mengizinkannya. Wa qala shawaba, dan dia ketika diizinkan untuk berbicara, maka dia berbicara dengan pembicaraan yang benar. Dzalikal yaumul haq, itulah hari yang benar. Artinya hari yang telah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berkaitan dengan neraka dan juga penghuninya, kemudian baik berkaitan dengan surga dan juga penghuninya. Itu semuanya hari yang benar. Artinya hari kiamat itu benar adanya. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Maka barang siapa yang berkehendak menempuh jalan menuju Rabbnya, ya, dialah yang tentunya sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Inna anzarnakum adzaban qariba. Sesungguhnya kami telah memperingatkan kalian dengan azab yang dekat. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Yaitu di hari di mana manusia atau seseorang itu melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Artinya dia akan melihat apa yang telah diamalkannya di dunia. Hari yang Allah Subhanahu wa taala peringatkan itu adalah hari di mana seseorang melihat seluruh perbuatannya yang telah dilakukannya ketika di dunia. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Dan pada hari itu orang kafir akan mengatakan ya laitani, duhai seandainya diriku menjadi debu saja. Ini penyesalan yang amat dalam bagi orang kafir. Baik, kita lihat tafsir dari ayat ke-37. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman. Rabb seluruh langit-langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, Ar-Rahman, dialah Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Fallahu subhanahu wa ta'ala huwa rabbu kulli syai'. Maka Allah Subhanahu wa taala dialah Rabb segala sesuatu. Artinya dia yang menciptakan, dia yang memelihara, dan dia yang memiliki. Terkandung pada tiga hal ini kalimat Rabb. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala yang lain dalam surah An-Naml ayat 91, "Innama umirtu an a'budu rabb hadzal baldati alladzi harramaha wa lahu kullu syai'." Sesungguhnya aku hanyalah diperintah untuk agar supaya aku menyembah Rabb dari kota ini, yaitu Makkah, yang harramaha, yang mana
Rabb pemilik kota ini telah menjadikannya tanah haram, ya. Walahu kullu syai', dan baginya segala sesuatu. Fahuwa rabbus samawati as-sab'i tibaq, maka dialah Rabb, pemilik, penguasa, pencipta langit-langit yang bertingkat 7. Wa rabbul ardi wa hiya sab'un kama thabata dzalika fi sunnah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dia juga adalah Rabbnya bumi, ya, yang menciptakan bumi, yang memilikinya dan yang mengaturnya, dan bumi tersebut juga ada 7 lapis. Ini ditetapkan dalam hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan ini sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, yaitu hadis tersebut berkaitan dengan ancaman bagi orang yang mengubah batas tanah dan kemudian menggunakannya untuk kepentingan pribadinya, yaitu ancamannya siapa yang mengubah batas tanah atau menggeser batas tanah yang sudah ada batasnya, artinya tanah tersebut adalah milik orang lain, maka sejengkal saja, kata Rasulullah SAW, man iqtata'a shibran minal ardi zulman, siapa yang mengambil atau mengubah batasan tanah sejengkal saja, satu kilan, ya, secara zalim, maka tawaqahullahu iyyahu yaumal qiyamah min sab'i aradin, maka Allah akan menimpakan, akan mengalungkan 7 lapis tanah pada hari kiamat pada dirinya tersebut, ya. Artinya disuruh untuk memikul bumi yang 7 lapis itu, kemudian dikasih lubang, ya. Tawaqahullahu itu Allah mengalungkan, jadi 7 lapis bumi itu dikalungkan pada orang tersebut. Subhanallah, ya. Ini ancaman yang luar biasa, dan ini sebagai dalil bahwasanya bumi itu juga berlapis 7 ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan, dan itu semuanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang mengaturnya juga Allah Subhanahu wa taala. Jadi lempengan bumi itu bergesernya bagaimana, itu Allah Subhanahu wa taala yang mengatur, ya. Bukan murni sebagaimana orang mengatakan bumi sudah tua, sudah rapuh, sudah iya, memang usia bumi itu sudah tua, tapi bergesernya dia itu atas izin dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bisa murni bergeser sendiri, ya. Dia tidak bisa murni bergeser sendiri. Bumi itu menurut sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, wa ma bainahuma, dan di antara keduanya ini juga milik Allah Subhanahu wa taala, dan juga Allah yang menciptakannya dan Allah yang mengaturnya. Ai ma bainas samawati wal ardi minal makhluqatil azimah kal ghuyum was sahab wal aflak wa ghairiha mimma na'lamuhu wa mimma la ya'lamuhu illa Allah Subhanahu wa taala. Di antara keduanya, artinya di antara kedua langit-langit dan bumi, dari makhluk-makhluk yang besar seperti al-ghuyum, yaitu mendung, kemudian awan, ya. Ini kan makhluk-makhluk besar semuanya, ya. Karena yang namanya mendung itu setiap di mana seseorang bisa melihat langit, biasanya itu akan ada mendung nantinya ketika sebelum hujan, ya. Dan ini menunjukkan makhluk yang besar. Wasahab, awan, ya, awan. Semua orang bisa melihat awan, ya. Yaitu suatu makhluk di bawah langit. Wal aflak, dan juga bintang-bintang, ya. Banyak sekali bintang yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk sebagai menghiasi langit, ya. Itu salah satu fungsinya.
dan di antara fungsi yang lain yaitu untuk merajam syaitan, ya, untuk melempari syaitan yang berusaha mencuri berita. Wa ghairiha mimma na'lamu, dan juga selainnya dari apa yang kita ketahui seperti matahari, bulan, ya. Itu semuanya makhluk-makhluk yang di atas, belum yang di bumi, ya, gunungnya, ya. Kemudian binatang-binatang yang mungkin kita baru melihat sesuatu yang belum pernah kita lihat dari binatang tersebut misalnya, atau binatang yang di lautan yang hanya bisa melihat orang yang menyelam di dalamnya, ya. Itu saja ketika di video, ya, di kamera itu, kemudian orang yang di luar melihat takjub, ya, binatang kok ada di dalam lautan, binatang seperti ini, ya. Ini sesuatu yang kita ketahui, kita ketahui. Wa mimma la ya'lamuhu illallah subhanahu wa ta'ala, dan masih ada di sana dari apa-apa yang tidak diketahui kecuali hanya Allah yang tahu, ya, kecuali hanya Allah yang tahu. Jin misalnya, ya, jin ini ada, dan jin itu juga penghuni bumi ini, dan kita nggak tahu, ya, bentuk aslinya jin itu bagaimana, nggak tahu, nggak ada yang tahu, ya. Dan memang Allah tidak mengizinkan untuk manusia melihat jin dengan wujud asli, ya. Makanya orang yang mengatakan saya bisa melihat jin dengan wujud asli, jelas ini 100% kadzab, dusta, ya, dusta. Ini termasuk kategori dukun, orang yang mengaku bisa melihat yang gaib, ya. Yang bisa melihat yang gaib itu Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan bahwasanya alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada mir rasulin, ya. Dialah Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jin, dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui yang gaib. Fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menampakkan yang gaib tersebut kepada seorang pun. Ya, catatannya, tidak akan Allah Subhanahu wa taala menampakkan hal yang gaib kepada seorang pun, illa, kecuali siapa? Manirtada mir rasulin, kecuali kepada orang yang diridhai dari kalangan rasul, ya, dari kalangan rasul. Makanya kalau ada orang yang mengaku bisa melihat yang gaib, maka ada dua kemungkinan: dia seorang rasul atau dia seorang pendusta, dukun, ya. Seorang rasul sudah tertutup kemungkinan ini dengan diutusnya Nabi SAW, karena beliau SAW adalah nabi terakhir, ya, nabi terakhir, rasul terakhir, sudah, ya, selesai. Berarti hanya tinggal satu kemungkinan, dia seorang pendusta atau dukun, ya. Kalau dia mengaku bisa melihat jin dengan bentuk asli, ya, apalagi mengatakan saya bisa melihat malaikat dengan bentuk aslinya, ya, ini lebih lagi, ya. Tidak ada yang bisa melihat jin dengan bentuk aslinya, karena ini termasuk perkara yang tidak bisa diketahui oleh manusia, ya. Adapun penampakan-penampakan yang ada itu dikarenakan jin tersebut sudah merubah wujud, ya, merubah wujud menjadi ular, ya, kemudian menampakkan dirinya seperti manusia, ya. Kita melihat kayaknya ibu kita atau ayah kita yang sudah meninggal kok tahu-tahu datang, ya, itu biasanya jin,
Bukan berarti ayah kita, ibu kita, saudara kita yang sudah meninggal bangkit dari kubur datang ke rumah, ya, tanyakan, kamu sudah doakan saya belum? Nah, biasanya ini, apalagi ada riwayat katanya setiap malam Jumat orang yang sudah meninggal itu datang nangis karena tidak didoakan, ya. Ini hadisnya batil, ya. Riwayat tersebut tidak ada asalnya, ya. Kalaupun ada seorang didatangi oleh anggota keluarga yang sudah meninggal, ya, itu bukan anggota keluarganya yang bangkit dari kubur, tapi itu jin yang menyerupai anggota keluarga tersebut, ya. Dan wujud asli jin itu tidak ada yang mengetahuinya. Sekali lagi, siapa yang mengaku bisa melihat jin dengan wujud aslinya, maka sebagian para ulama mengatakan ruddat syahadatuhu, syahadatnya ditolak, artinya persaksiannya ditolak, ya. Baik. Ini makhluk-makhluk yang tidak kita ketahui, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya, yaitu makhluk antara langit dan bumi, ya. Ini menunjukkan maha sempurnanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan sempurnanya kepemilikan Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahwasanya di sana ada makhluk yang sebagian kita ketahui dan sebagian tidak kita ketahui, tapi hanya Allah yang mengetahuinya. Wa qaluhu la yamlikuna minhu khitaba, mereka tidak memiliki darinya, dari Allah Subhanahu wa taala, pembicaraan. Artinya mereka tidak bisa berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Yakni anna an-nasa la yamlikuna al-khitaba min Allah, bahwasanya manusia tidak ada yang sanggup berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yastati'u ahadun an yatakallama illa biidznillah, dan tidak ada satu orang pun yang sanggup berbicara kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika yauma yaqumur ruhu, ya, dan hari tersebut itu adalah hari di mana ar-ruh berdiri, ya, wa huwa Jibril, dan dia adalah Jibril. Ini ada beberapa pendapat dari ahli tafsir sebagaimana disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Di antara pendapat-pendapat tersebut, intinya ada yang mengatakan bahwasanya ar-ruh di sini yang dimaksud adalah manusia, ya, ruh-ruh manusia. Artinya semua berdiri, ya, semuanya berdiri. Ada yang mengatakan ruh di sini adalah malaikat Jibril, karena memang malaikat Jibril terkadang disebut dengan kalimat ar-ruh, disifati dengan ar-ruh, ya. Wallahu alam, ya. Tapi yang jelas semuanya nanti akan berdiri, baik manusianya maupun malaikatnya. Wal malaikatu saffa, ya. Pada hari tersebut ar-ruh itu berdiri, kemudian malaikat-malaikat bersaf-saf, ay sufufan, saffan ba'da saffin, yaitu bersaf-saf, ya, satu saf setelahnya saf yang berikutnya, saf berikutnya, seperti itu. Saf 1, 2, 3 dan seterusnya. Li'annahu kama ja'a fil hadis, dikarenakan sebagaimana datang dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Katsir, ya, dalam Bidayah wan Nihayah, dan juga diriwayatkan Imam Al-Hakim, ya, dengan sanad yang kuat, kata Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Dalam hadis tersebut disebutkan tanzilu malaikatus sama'id dunya fatuhitu bil khalqi, akan turun para malaikat yang menghuni langit dunia, langit pertama, ya, langit yang paling bawah. Ini langit dunia namanya, bukan yang kita lihat, ya.
kalau yang kita lihat ini masih awan, ya. Kalau yang kita lihat ini masih awan. Tapi kalau langit dunia ini masih jauh, ya. Fatuhitu bil khalqi, maka malaikat dari satu penghuni langit, yaitu langit pertama, langit dunia tersebut, ketika turun mereka sudah meliputi seluruh makhluk yang ada pada waktu itu. Jadi saking banyaknya, karena dalam hadis disebutkan, ya, bahwasanya langit itu kan berderit, kata Rasulullah SAW. Langit itu berderit, dan memang sepantasnya langit itu berderit karena saking beratnya. Dikarenakan apa? Tidaklah ada satu tempat seluas 4 jari, pasti di situ ada malaikat yang sujud. Ya, itu kalau istilahnya satu masjid sabilillah saja, antum hitung setiap 4 jari itu sudah berapa ratus bahkan ribuan itu baru luasnya sekian. Itu setiap langit, dan langit itu ada 7 lapis. Setiap satu lapis langit itu tidaklah ada 4 jari, ya, itu mesti ada malaikat yang sujud. Subhanallah, betapa banyaknya malaikat, ya, lebih banyak daripada manusia. Makanya satu penghuni langit dunia dari malaikat itu turun, itu sudah mencakup, sudah bisa menutupi seluruh makhluk. Ini baru satu. Makanya fatuhitu bil khalqi, ya. Makanya kalau ibaratnya, kalau kita dikumpulkan di padang mahsyar, mau lari kemana, ya, malaikat sudah meliputi seluruhnya. Itu baru malaikat, belum penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya. Tsumma malaikatus sama'i tsaniyah min waraihim. Kemudian setelah itu turunlah malaikat langit yang kedua di belakangnya. Artinya setelah selesai turun malaikat langit dunia, langit pertama, kemudian langit kedua turun. Makanya disebutkan bahwasanya langit itu menjadi berpintu-pintu. Itulah untuk turun malaikat, ya, untuk turun malaikat. Jadi malaikat langit pertama turun terlebih dahulu, itu sudah meliputi seluruh makhluk. Kemudian malaikat langit kedua, thumma tsalitsah war-rabi'ah wal khamisah, wa hakadha, ya. Kemudian malaikat yang setelahnya, yaitu langit ketiga, langit keempat, kelima, keenam, ketujuh. Demikianlah sufufan la ya'lamu adadahum illa alladzi khalaqahum subhanahu wa ta'ala. Demikianlah mereka turun kemudian bersaf-saf, yang tidak ada yang mengetahui jumlah mereka kecuali yang telah menciptakan mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada yang bisa mengetahui jumlah malaikat kecuali yang menciptakannya. Ya. Inilah kesempurnaan kudrah Allah, kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah kalau mencipta tahu detail ciptaannya, ya. Beda dengan manusia yang terkadang dikatakan mencipta, tapi terkadang luput dari pengetahuannya. Manusia menciptakan misalnya HP atau menciptakan mobil, terkadang setelah jadi dia nggak sempat atau tidak tahu detail dari penciptaannya, ya. Dia nggak tahu jumlahnya. Tadi saya nyiptakan ini, soket ini jumlahnya berapa ya, lupa, harus dihitung lagi, ya. Kalau Allah enggak, ya. Itulah hakikat Allah Subhanahu wa taala yang Maha menciptakan segala sesuatu, ya. Jadi malaikat itu banyak sekali dan tugasnya juga bermacam-macam.
Ada yang malaikat itu diciptakan dari awal sujud sampai hari kiamat. Dari sejak diciptakan sujud sampai hari kiamat. Ada yang diciptakan sejak penciptaan ruku sampai hari kiamat. Ada yang diciptakan begitu diciptakan dia bertasbih sampai hari kiamat. Seperti itu, macam-macam. Makanya malaikat itu keimanannya tetap, ya, tidak bisa turun, tidak bisa naik, ya, karena memang sifatnya sesuai dengan perintah. Apa yang diperintahkan itulah yang akan dilakukan terus. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ora kosek-kosek nek dikongkon. Ya. La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak menyelisihi apa yang diperintahkan kepada mereka, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan kepada mereka. Begitu diciptakan suruh sujud sampai hari kiamat sujud terus. Begitu diciptakan suruh tasbih sampai hari kiamat tasbih terus. Demikianlah sifat-sifat malaikat yang begitu banyaknya. La yatakallamuna illa man adhina lahu ar-rahman wa qala shawaba. Ay la yatakallamuna malaikah wala ghairuhum. Artinya tidak ada yang berbicara, baik malaikat ataupun selain mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Thaha ayat 107, wa khasha'atil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa. Dan seluruh suara itu merendah tunduk terhadap Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih. Fala tasma'u illa hamsa, maka engkau tidak mendengar kecuali hamsa, yaitu hanya desahan saja. Ya. Saking semuanya enggak bisa berbicara. Ya. Hanya kasak kusuk ringan. Ya. Illa man adzina lahur rahman, kecuali orang yang diizinkan oleh Sang Maha Pengasih. Bil kalami fa innahu yatakallamu kama udzina lahu, yaitu ketika diizinkan dengan satu ucapan, maka sesungguhnya ia akan berucap sebagaimana yang diizinkan tersebut, sesuai dengan apa yang diizinkan. Ya. Tidak bisa nambah dan tidak bisa mengurangi. Itulah yang diizinkan ketika seorang untuk berbicara dengan sesuatu pembicaraan, itulah yang akan dikatakan. Gak bisa nambah, ya, gak bisa panjang lebar, gak bisa. Hanya sesuai dengan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dia berbicara. Wa qala shawaba, dan dia akan berbicara dengan pembicaraan yang benar. Ai qala qawlan shawaban muwafiqan limardatillahi subhanahu wa taala. Artinya dia akan berbicara dengan pembicaraan yang benar, yang sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa macam-macam. Ya, ketika pada hari tersebut ketika diizinkan, maka dia akan berbicara sesuai dengan izin tersebut, dengan perkataan yang benar, perkataan yang sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika bisyafa'ah, dan itulah syafaat. Pembicaraan tersebut adalah pemberian syafaat, ya. Idza adzinallahu li ahadin an yashfa'a syafi'a fima udzina lahu fihi ala hasbi ma udzina lahu. Maka apabila Allah telah mengizinkan bagi seorang untuk memberikan syafaat, maka dia akan memberikan syafaat, ya, sesuai dengan yang diizinkan baginya di dalam pemberian syafaat tersebut, dan sesuai dengan apa yang diizinkan baginya. Artinya untuk siapa syafaat itu, ya, kemudian jenis syafaat yang akan diomongkan itu juga sesuai dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa melewati batasnya. Ya. Jadi benar-benar pada hari tersebut itu
berada di bawah kekuasaan dan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya iradah manusia pada waktu itu sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemampuan manusia untuk melakukan sebab-sebab sudah dicabut. Makanya pada hari itu hanya Allah yang merajai dengan kerajaan dan kepemilikan yang mutlak. Ya, kalau di dunia Allah masih mengizinkan seseorang menggunakan kemampuannya, iradahnya, ya, kehendaknya, dia melakukan sebab. Makanya di dalam dunia itu masih ada iradah syar'iyah dan iradah kauniyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Artinya iradah syar'iyah itu Allah menghendaki kebaikan, tapi terkadang tidak Allah wujudkan. Misalnya Allah menghendaki manusia itu beriman. Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Ya, wahai orang yang beriman, berimanlah. Ya. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, disuruh beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah semuanya beriman? Tidak. Ya. Padahal ini iradah syar'iyah Allah. Allah menginginkan manusia itu beriman, tapi nyatanya manusia masih ada yang membangkang. Masih Allah membiarkan mereka melakukan sesuai dengan kehendaknya. Artinya sesuai dengan iradahnya. Ya, diberi keluasan seperti itu, walaupun masih di bawah kehendak Allah, tapi masih bisa melakukan sesuai keinginannya manusia tersebut. Tapi ketika di akhirat sudah nggak bisa. Ya, ngomong juga harus izin Allah. Ya, kemudian apa yang diomongkan juga harus sesuai dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah di hari kiamat tidak akan mengizinkan kecuali omongan yang membuat Allah ridha. Cuma itu. Ya. Makanya benar-benar kekuasaan Allah tampak pada hari kiamat. Tidak ada lagi kekuasaan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Dzalikal yaumul haq. Itulah hari yang benar. Ai dzalikal ladzi akhbarnakum anhu huwal yaumul haq. Itulah yang dimana kami telah memperingatkan kalian darinya, yaitu hari yang benar. Wal haqqu dhidul batil, dan al-haq itu adalah lawan dari kebatilan. Ai ats-tsabit alladzi yaqumu fihi al-haq, yaitu sesuatu yang tetap, yang berdiri di atasnya itu kebenaran. Itulah hari di mana hari yang benar, hari yang hak, yang tetap, yang akan dialami oleh manusia. Wa yaqumu fihi al-'adlu yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Dan pada hari tersebut tegaklah keadilan, di mana hari tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Ya, itulah hari benar-benar keadilan akan tegak. Karena pada hari tersebut harta anak-anak sudah enggak manfaat. Ya, sudah tidak bermanfaat. Yang bermanfaat hanyalah orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Selamat dari kesyirikan, ya, selamat dari kebid'ahan, selamat dari kemaksiatan, ya, dari penyakit-penyakit hati yang lainnya. Ya, terutama penyakit hati yang paling besar yaitu kesyirikan, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itulah yang nanti akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hati yang selamat, itulah yang bermanfaat. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Ai man syaa'a amila amalan ya'ubu bihi ila Allah wa yarji'u bihi ila Allah.
yaitu siapa yang menghendaki untuk mengambil jalan menuju Rabb-nya, artinya siapa yang menghendaki untuk beramal soleh, ya, mengamalkan suatu amalan dan dia akan kembali dengan amalan tersebut menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalikal amalus soleh, dan itulah amal soleh yang akan dibawa. Artinya siapa yang menghendaki mengambil jalan kembali kepada Rabb-nya, berarti dia akan beramal soleh, ya. Al-muwafiq li mardhatillahi ta'ala, yang amal soleh tersebut sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba, maka barang siapa yang berkehendak dia akan mengambil jalan kembali kepada Rabb-nya, qayyadadha ayatun ukhra, ini diikat dengan ayat yang lain pengertian ini. Wa hiya qauluhu, dan itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Takwir ayat ke-28 29. Allah menyatakan liman syaa'a minkum ayyastaqim, bagi siapa yang menghendaki dari kalian untuk menempuh jalan yang lurus. Wa ma tasyauna illa an yasha Allahu rabbul alamin, dan tidaklah kalian menghendaki kecuali apa yang Allah Rabbul Alamin kehendaki. Artinya ayat tadi faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba, ini bukan berarti mutlak manusia itu bisa seenaknya, ya, dengan kehendaknya. Walaupun terkadang Allah mengizinkan, ya, orang ingin kafir Allah berikan izin, ya, Allah kehendaki itu terjadi, ya. Kemudian Allah ketika ada orang ingin menempuh jalan yang lurus juga Allah kehendaki, Allah izinkan itu terjadi, orang menjadi baik. Tapi bukan berarti mutlak di sini orang tersebut dengan kudrahnya mutlak, tidak. Makanya ayat ini masih ditakyid, ya, diikat dengan ayat yang lain, diterangkan dengan ayat yang lain, yaitu dalam surah At-Takwir dijelaskan lebih lengkap, ya, dalam firman Allah Subhanahu wa taala liman syaa'a minkum ayyastaqim, bagi siapa yang menghendaki dari kalian maka dia akan menempuh jalan yang lurus. Kemudian masih dilanjutkan wa ma tasyauna illa an yasha Allahu rabbul alamin, dan adapun apa yang kalian kehendaki, ya, dan tidaklah apa yang kalian kehendaki melainkan Allah Rabbul Alamin yang menghendakinya. Artinya masyiahnya makhluk, kehendaknya makhluk itu tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Benar, seseorang itu bisa menghendaki untuk menempuh jalan yang lurus, benar, ya. Akan tapi kalau Allah tidak menghendakinya dia mendapatkan petunjuk tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala pun bisa menjadikan sebab yang mungkin tidak disangka-sangka orang tersebut akhirnya tidak jadi menjalani jalan yang lurus tersebut. Demikian sebaliknya, seseorang terkadang menghendaki tidak mau menempuh jalan yang lurus, inginnya brutal, inginnya bermaksiat. Tapi ketika Allah menghendaki dia mendapatkan petunjuk, terkadang di tengah-tengah kebrutalannya, di tengah-tengah maksiatnya, dia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, akhirnya bertobat. Itulah menunjukkan bahwasanya kehendak manusia itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Memang manusia bisa berkehendak, manusia punya keinginan, bisa berkeinginan dan bisa berusaha untuk melakukan apa yang diinginkan. Tapi itu semuanya atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya terkadang kita sering dengar orang yang inginnya maksiat terus, tapi di tengah-tengah maksiat dia ternyata
taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pula di saat seseorang itu inginnya berjalan di atas jalan yang lurus terus, ya. Tapi entah karena sebab apa Allah mengendaki lain. Mungkin dia disebabkan tidak ikhlas, akhirnya Allah simpangkan dia. Akhirnya dia meniti jalan yang bengkok, jalan yang penuh dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Ya, itulah menunjukkan bahwasanya kehendak manusia itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik, yakni annana lana al-khiyaru fima nadhhabu ilaihi la ahada yukrihuna ala syai'in. Ayat tersebut menjelaskan bahwasanya kita memang memiliki khiyar, memiliki pilihan fima nadhhabu ilaihi, di dalam apa yang kita ingin menuju kepadanya. Ya, kita punya pilihan, kita mau ke sana, itu pilihan kita. Kita mau ke sini menempuh jalan ini, itu pilihan kita. Ya. La ahada yukrihuna ala syai', tidak ada satu orang pun yang memaksa kita. Ya. Enggak ada. Kita ingin ke barat, enggak ada yang bisa memaksa kita kalau kita sudah mau menempuh jalan ke barat. Ya. Walakin akan tapi ma'adzalika, bersamaan dengan itu, khiyaruna wa iradatuna wa masyiatuna raji'atun ilallah. Akan tapi bersamaan dengan itu, pilihan kita, kehendak kita, ya, keinginan kita, ya, kemudian kehendak kita, masyiah kita, itu semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah izinkan atau enggak. Gitu. Ya. Kita memang punya pilihan, punya kehendak. Makanya secara hukum orang mau kaya dia harus bekerja. Hukumnya kan seperti itu. Ya, secara hukum manusianya kan seperti itu. Secara akal juga seperti itu. Ya. Tapi apakah setiap orang yang bekerja mesti kaya? Kan enggak. Ya. Ada yang dari mulai melek moto sampai merem nyambut gawe terus. Ya, enek lowongan sithik dinggo golek duit pokoknya. Pengennya apa? Sugih, duwe apa-apa. Tapi bukti nih, ya, nganti merem, nah, nganti mati maksudnya, ya ora sugih. Ya. Enek sing nyambut gawe dia santai wae, ketake disawang wah penak. Duit akeh. Ya. Waktune nganti turah-turah. Ya, nganti turah-turah. Ameh tak nggo apa neh ya, wektune ya. Leyeh-leyeh ngene wis duit mara dhewe. Ya gitu. Nah, itu menunjukkan bahwasanya semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengizinkan atau tidak. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Dan tidaklah kalian kehendaki kecuali apa yang Allah kehendaki. Wa inna ma bayyana Allah dzalika fi kitabihi min ajli an la ya'tamida al-insanu ala nafsihi wa ala masyiatihi bal ya'lamu annaha murtabatatun bi masyiatillah. Dan sesungguhnya Allah menjelaskan hal yang demikian, artinya Allah jelaskan bahwasanya kehendak manusia itu di bawah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi semuanya itu harus izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah enggak mengizinkan, kita berusaha sekuat apapun, ketika Allah enggak mengizinkan enggak akan pernah terwujud sesuai dengan keinginan. Ya. Dina setu wayahe belanjan qadarullah juragane rugi utawa juragane ora duwe duit. Ya, padahal wis angen-angene dina Sabtu kena belanjan, dina Sabtu belanjan. Ya ta? Akeh ta ngene iki? Akeh. Dulu saya pernah ngalami juga.
Tapi ternyata qadarullah, Allah yang menghendaki. Kita nggak tahu, ternyata wah nggak punya uang. Ya, wis ora belajar. Hitung-hitungannya padahal matematikanya pas. Demikian kok neng kene entek iki dite. Ternyata wis qadarullah. Itu semuanya takdir Allah SWT. Taib. Maka kenapa itu dijelaskan Allah SWT dalam kitabnya, agar supaya manusia itu tidak bersandar kepada dirinya. Ya. Coba kalau seandainya Allah tidak menyatakan wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Ya. Allah hanya menyatakan bahwasanya kalian itu bisa berkehendak gitu saja misalnya. Allah enggak mengikat kehendak makhluk itu dengan kehendak Allah SWT. Niscaya manusia itu akan menyandarkan 100% keberhasilan atau tidaknya itu kepada dirinya sendiri. Yes. Itu, dan itu pasti. Ya. Wong ketika Allah menyampaikan hal ini, itu saja masih ada orang yang sombong. Siapa? Qarun. Ya. Qarun itu ketika diingatkan saking kayanya dia, ketika diingatkan agar dia bersedekah, agar dia berbuat baik kepada yang lainnya dengan hartanya, apa yang dikatakan? Enak saja. Innama utituhu ala ilmin indi. Iki mergo kepandianku, ora mergo Allah Subhanahu wa taala. Ya. Iki nek aku ora nyambet gawe, nek aku ora pinter, nek lobiku ora jos. Ya. Ora mungkin aku itu iki. Ya. Pak Presiden ini nek aku sing lobby ora mungkin asisi. Ya. Ora mungkin bantuan cair nek ora aku sing ngelobi. Ini saja masih ada seperti itu. Padahal sudah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya segala usaha yang kita kerahkan, kehendak yang kita kerahkan, keinginan yang kita jalankan, itu semuanya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu dijelaskan agar supaya manusia itu ingat dan tidak bersandar kepada dirinya sendiri dan tidak bersandar kepada masyiahnya, kehendaknya, ya. Bahkan agar supaya manusia itu tahu bahwasanya kehendaknya itu diikat dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah izinkan terjadi, terjadi. Kalau Allah tidak izinkan, apapun usaha yang ditempuh tidak akan pernah berhasil. Hatta yalja'a ilallahi fi su'alil hidayah, sehingga ketika manusia itu sadar dan tidak bersandar dengan dirinya dan usahanya, sehingga manusia itu bisa kembali kepada Allah, hatta walaupun itu meminta hidayah sekalipun, ya. Jadi hidayah itu bukan karena kok kita sregep ngaji, ya, mentang-mentang kita ini nggak pernah absen ngaji, ya, kemudian kita bisa bangun malam, bukan karena usaha kita. Ini semuanya karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menjalankan ibadah ini dan itu semuanya karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan hidayah yang kita dapatkan ini juga murni karena Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Ya. Bukan karena usaha kita. Usaha kita itu hanya kecil, ya. Sebab kecil, ya. Taib. Hatta yalja'a ila Allah fi su'il hidayah lima yuhibbu wa yarda. Sehingga sampai pun manusia itu sehingga bisa kembali kepada Allah di dalam meminta hidayah terhadap apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi semuanya itu karena Allah Subhanahu wa taala. La yaqulul insanu ana hurrun uridu ma syi'tu wa atasarrafu kama syi'tu. Ya. Janganlah manusia itu mengatakan saya itu bebas, ya.
Saya ini orang bebas, aku menginginkan apa yang aku kehendaki dan aku akan melakukan sebagaimana apa yang aku kehendaki. Naqulu al-amru kadzalik. Kita katakan, ya, orang yang mengatakan saya bebas, bisa melakukan apa saja sesuai kehendak saya, kita katakan al-amru kadzalik. Perkaranya memang demikian. Ya, manusia diberi kebebasan untuk melakukan sesuai dengan apa yang diinginkan. Lakinnaka, akan tapi engkau marbutun bi iradatillahi azza wajal, akan tapi engkau tetap diikat dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini di dalam kehidupan kita sebagaimana yang tadi sudah saya contohkan, itu nyata sekali bahwasanya kehendak kita itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Iya, memang kita bebas bisa melakukan ini itu sesuai dengan keinginan. Ya. Tapi apakah semua keinginan yang kita lakukan untuk kita capai sesuatu tersebut itu semuanya tercapai sesuai dengan apa yang kita kehendaki, kita angan-angankan? Enggak. Ya. Makanya adanya orang stres, ya, kadang gak kesampaian apa yang diinginkan. Sudah berusaha semaksimal mungkin, ternyata kok gak sesuai keinginan, tidak sesuai dengan usaha. Ya, makanya gak benar orang mengatakan usaha tidak mengkhianati hasil. Nah, kata siapa? Banyak usaha yang justru tidak sesuai, banyak hasil yang tidak sesuai dengan usaha. Ya, sudah usaha mati-matian, ternyata nggak sesuai dengan apa yang hasilnya nggak sesuai. Itu menunjukkan memang kehendak kita, keinginan kita, oke, kita bisa melakukan apa sesuai keinginan kita, tapi hasilnya Allah yang menentukan, ya, sesuai atau tidak. Ya. Taib, inna anzarnakum adzaban qariba. Dalam ayat selanjutnya, sesungguhnya kami telah memperingatkan kalian kepada akan adanya azab yang dekat. Ai khawafnakum min adzabin qarib wa huwa yaumul qiyamah. Artinya kami telah menakut-nakuti kalian, ya, agar kalian takut dari azab yang dekat, yaitu yaumul qiyamah. Wa yaumul qiyamah qarib, dan hari kiamat itu dekat. Walau baqiyatid dunya malayin sinin fa innahu qarib. Walaupun dunia ini masih jutaan tahun lamanya, fa innahu qarib, maka sesungguhnya hari kiamat itu tetaplah dikatakan dekat. Ya. Karena dalam surah An-Nazi'at ayat ke-46 Allah menyatakan ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha, yaitu ketika orang-orang kafir sudah melihat azab di depan mata, mereka baru sadar, seakan-akan mereka pada hari di mana ketika melihat azab tersebut seakan-akan lam yalbathu, mereka tidak tinggal di dunia kecuali hanya saat atau sesaat di waktu sore atau di waktu pagi, duha. Ya. Itu kondisi ketika di hari kiamat, terlebih ketika orang-orang yang mereka berhak mendapatkan azab, mereka melihat azab tersebut, maka mereka tidak merasa tinggal di dunia kecuali hanya di waktu sore atau di waktu pagi saja. Fahadzal azab alladzi anzarana Allahu qaribun, maka azab ini yang Allah peringatkan kepada kita, maka azab ini qarib, azab ini dekat. Laisa bainal insani wa bainahu illa an yamut, tidaklah ada jarak antara manusia dan antara azab tersebut kecuali kematian saja. Jadi dikatakan qarib bukan dari sisi usia dunianya, tapi dari sisi usia manusianya. Ya.
dari sisi usia manusianya, terlebih usia umat Nabi Muhammad SAW, ya, yang Rasulullah SAW katakan, a'maru ummati ma baina sittin wa sabi'in, ya, wa aqallu ma tajawaza min, ya, atau kama qala alaihi salatu wassalam, umur umatku antara 60-70 dan amat sedikit yang bisa melewatinya. Artinya yang bisa 70 ke atas sedikit. Maka tidak ada jarak antara manusia dengan azab Allah SWT, antara dia dengan hari kiamat yang akan datang, kecuali sebentar, ya, yaitu dengan kematian saja, ya. Berarti ketika seorang meninggal, berarti dia akan ketemu dengan hari kiamat, ya, nyicil, yaitu di alam barzakh, ya. Wal insan la yadri mata yamut, qad yusbih wa la yumsi, aw yumsi wa la yusbih. Dan manusia tidak mengetahui kapan dia akan mati. Terkadang dia berada di pagi hari tapi nggak sampai di sore hari, atau dia berada di sore hari tidak sampai di pagi hari. Dekat sekali, ya. Walihada kana alaina an nazima fi a'malina. Oleh karenanya wajib bagi kita untuk benar-benar memperhatikan amal-amal kita, wa an nastaghillal fursah qabla fawatil awan, dan untuk menggunakan kesempatan sebelum terlambat. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah, yaitu di hari di mana seseorang melihat apa yang telah dia perbuat oleh kedua tangannya. Al-mar'u ay kullu mri'in yanzuru ma qaddamat yadahu wa yakunu baina yadayhi wa yu'ta kitabuhu. Artinya setiap orang itu akan melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya, dan itu akan berada di hadapannya, wa yu'ta kitabuhu, yaitu dengan diberikan catatan amalnya. Wa yuqal, dan akan dikatakan, iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu ini, catatanmu ini, cukuplah dirimu sendiri pada hari tersebut, pada hari ini yang menghisapnya, ya. Artinya catatannya akan diberikan. Catatan amal masing-masing akan membaca sendiri, mengetahui sendiri, ya. Jadi dirinya sendiri akan menghisap untuk dirinya, ya. Karena pada hari itu catatan amal akan diberikan pada masing-masing manusia. Ini dalam surah Al-Isra ayat ke-14. Wa yaqulul kafir min shiddati ma yara minal haul wa ma yushahiduhu minal azab ya laitani kuntu turaba. Ini ayat yang terakhir. Dan pada hari tersebut orang kafir dikarenakan saking dahsyatnya, ya, apa yang dia lihat dari huru-hara pada hari kiamat dan apa yang dia saksikan dari azab, sampai-sampai orang kafir mengatakan ya laitani kuntu turaba, wahai seandainya aku menjadi debu saja. Ai laitani lam ukhlaq. Ini makna yang pertama. Artinya seandainya aku tidak diciptakan. Kenapa? Karena manusia diciptakan dari debu, ya, dari tanah, dari turab. Makanya seandainya dia tidak diciptakan, masih berwujud tanah. Au laitani lam ub'ats, atau seandainya aku tidak dibangkitkan, dia masih berada di dalam kuburan, ya, jadi tanah di situ, enggak dibangkitkan, ya. Au idza ra'al bahaim allati yaqdillahu bainaha thumma yaqulu kuni turaban fatakunu turaban yatamanna an yakuna mithlal bahaim. Atau makna yang ketiga, yaitu ketika orang kafir itu melihat binatang-binatang yang
dikisos oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, antara sebagian binatang dengan binatang yang lainnya. Kemudian setelah dikisos tersebut, diantaranya diceritakan oleh Rasulullah SAW, yaitu benar-benar kisos pada hari kiamat akan ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai pun kambing yang tidak memiliki tanduk karena patah ditanduk oleh kambing yang yang menyeruduknya, yang masih memiliki tanduk, maka itu akan dikisos, ya. Jadi gantian, nanti kambing yang tanduknya patah di dunia karena ditanduk oleh satu kambing yang lainnya, itu akan dikisoskan, artinya disuruh untuk membalas. Setelah itu terbalas, maka apa kata Allah Subhanahu wa taala pada hari tersebut, ya, kuni turaban, jadilah kalian semuanya tanah, ya, fatakunu turaban, maka jadilah tanah. Binatang tersebut jadi tanah semuanya, ya. Jadi ini sampai binatang pun yang bukan mukallaf itu ada perhitungannya. Bagaimana dengan manusia, ya? Jadi nanti binatang yang kuat memakan yang binatang yang lemah, itu nanti ada kisosnya, ya. Walaupun itu secara secara ilmu pengetahuan itu memang mata rantai, ya, istilahnya. Harimau makannya ini, nanti berulang seperti itu. Tapi itu nanti akan ada perhitungannya, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai karena saking saling menanduk, itu pun akan ada hitungannya. Makanya pernah seorang sahabat, Abu Dzar kalau nggak salah, itu ketika bersama Rasulullah, kemudian di hadapannya ada 2 ekor kambing yang menanduk. Maka Rasulullah SAW bertanya, wahai Abu Dzar, tahukah kamu kenapa 2 kambing ini saling menanduk? Maka Abu Dzar mengatakan, Allah wa Rasulullah, tidak tahu ya Rasulullah, ya. Maka Rasulullah mengatakan, demi Allah, Allah tahu karena apa 2 kambing ini saling menanduk, ya. Jadi rebutan apa, entah makanan, entah kambing betina, ini tahu Allah Subhanahu wa taala, dan nanti akan ada kisosnya. Maka setelah dikisos, mereka akan dijadikan tanah kembali. Dan ketika orang kafir melihat hal tersebut, yatamanna an yakuna mithlal bahaim, dia akan berangan-angan seperti binatang tersebut, ya, semisal binatang tersebut yang dijadikan tanah setelah adanya kisos tersebut. Faqauluhu kuntu turaban, maka jadilah firman Allah Subhanahu wa taala, kuntu turaban, seandainya aku menjadi tanah. Itu ada 3 makna yang tadi sudah saya sebutkan tadi, insyaallah taala, ya. Baik, ini akhir dari tafsir surah An-Naba, ya. Wa ila huna tantahi suratul Naba, dan sampai sini tafsir surah An-Naba selesai. Wa fiha minal mawa'id wal hukm, dan di dalamnya ada nasihat-nasihat dan hukum, wa ayatillah, dan ayat-ayat azza wa jalla, ya. Ma yakunu mujiban lil iqani wal iman, yang dimana itu mewajibkan untuk diyakini dan diimani. Nas'alullaha an yanfa'ana wa iyyakum bi kitabihi, kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan manfaat kepada kami dan kepada kalian dengan kitabnya, yaitu Al-Quran. Wa an yaj'alahu mau'izatan liqulubina, dan menjadikan itu semuanya sebagai nasihat bagi hati-hati kami. Wa syifaan lima fi sudurina, dan menjadi obat bagi apa yang ada di hati-hati kami dari penyakit-penyakit hati. Innahu Jawadun Karim, sesungguhnya Allah SWT Maha dermawan dan Maha mulia, ya. Alhamdulillah, kita selesai. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita masuk pada surah yang kedua dari juz amma, yaitu surah An-Nazi'at. Baik.
Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sekian. Kurang lebihnya saya maaf. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya pribadi dan jamaah sekalian dan bisa menambah keimanan kita ya dengan kita merenungi apa yang menjadi tafsir dalam surah An-Naba tersebut ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.